Iya, iya, sabar. Izin lapor untuk 14-13-nya Lagi nyambung selang. lagi padamkan. Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait aksi heroik sang ayah terobos api demi selamatkan anak di Bandar Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kebakaran dua rumah semi permanen di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung terjadi saat korban yang masih balita sedang tertidur pulas. Mengetahui anaknya masih di dalam rumah, sang ayah kemudian melakukan aksi heroik dengan masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan sang anak. Akibatnya, ayah dan anak itu pun mengalami luka bakar di sekujur tubuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Adapun kedua korban anak dan ayah tersebut yakni bernama Billy Pratama berusia 31 tahun dan Revano Bintang Pratama berusia 4 tahun. Seperti diketahui sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Khairil Anwar, Gang Makam, Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut mengakibatkan dua unit rumah semi permanen hangus di lahap si Jago Merah. Sulistiawati, ibu korban, mengatakan kebakaran tersebut melanda rumah miliknya dan sang anak. Menurut Sulis, kebakaran ini terjadi saat dirinya sedang tidak berada di dalam rumah. Sulis menjelaskan saat peristiwa kebakaran terjadi, sang suami dan cucunya sedang tidur di dalam rumah. Kemudian, kata Sulis, anaknya yang mengetahui adanya kebakaran tersebut pun langsung melakukan aksi nekat dengan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan cucunya. Sulis melanjutkan, akibat kebakaran tersebut sang cucu mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Sementara sang anak Billy Pratama mengalami luka bakar di bagian punggung dan juga tangan. Lebih lanjut, Sulis mengatakan kedua korban kini telah dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Waras untuk dilakukan operasi. Bapakmu biasanya tadi banteng TKT. Terus. Iya, iya, sabar. Izin lapor untuk 14-13-nya Lagi nyambung selang. lagi memadamkan api. Terus sini aja. Mana lu jauh amat? Nah, ya. Kakinya keseleo apa gimana itu, Bu? Lari dia. Tapi posisi kita memang nggak di dalam tadi, Bu ya? Enggak, kita lari dari bawang yang di dalam. Itu yang di dalam tuh. Sama kakeknya gitu. Lagi tidur di dalam. Bu, kita dengan namanya siapa, Bu? Yulistiawati. Boleh diceritain nggak sih, Bu? Tadi gimana sih awalnya? Awalnya kita nggak tahu, orang kita lagi dari warung. Dari warung itu tiba-tiba ngelihat api di situ udah gede.
Gitu, api gitu. Nah terus kita spontan aja dikarenakan ada cucu yang lagi tidur di situ. Terus lari jatuh lagi, nggak kuat kan? Ya terus anak itu yang lari masuk ke dalam ngambil si cucung yang kebakar itu. Apinya nggak tahu dari mananya, nggak tahu ada api aja. Nggak tahu dari mana. Tahu-taunya ada api Tahu-tahu gitu Bu ada ya. api aja di atas itu. Udah gede. Tapi yang ada di dalam rumah itu ada siapa aja sih Bu? Sama cucung yang di sini cucung satu, yang di atas cucung sama kakek. Jadi ada 3 orang sebenarnya Ada di 3 dalam, orang. dalam rumah. Iya. Yang jadi kena kebakar itu siapa aja Bu? Iya, cucung sama anak-anak itu nolongin. Oh karena nolongin. Iya. Jadi bukan karena posisi tidur. Bukan, cucu anaknya yang tidur, anak ibu. Iya. Yang di luar. Bapaknya tuh anak ibu. Mm-mm. Nah, terus cucung itu lagi tidur. Jadi si bapaknya tuh Jadi bapaknya itu masuk ke dalam rumah yang udah terbakar itu karena nolong anaknya yang lagi tidur. Nah untuk kakeknya sendiri, untuk kakeknya di atas. Lain rumah. sempat keluar lah ya Bu ya, yang nggak kebakar ini. Sempat keluar digedor dari depan. Sama anak itu. Jadi dia sempat bangun, keluar pintu belakang. Terus si kakek sama cucung juga. Iya. Terus untuk korban sendiri apa aja sih Bu yang kena luka bakarnya? Si cucung ini tadi Iya. Itu angus dia kan ada. parah. Lagi Itu dioperasi. ada videonya di situ. Bagian kaki Bu ya. Kaki, tangan, badan semua. Oh banyak sekujur tubuhnya gitu Bu ya. Umurnya berapa sih Bu cucu kita? 4 tahun. 4 tahun. Namanya siapa Bu cucu kita? Namanya Edep Bintang Pratama. Untuk Bintang Pertama. untuk anak kita sendiri Billy Pratama. Billy Pratama itu kebakar bagian mananya aja Bu? Mananya tadi? Tangan sama punggung Bu Iya, ya? sama kaki. Kepala yang luka. Yang si Awi. Palanya juga luka kena kaca. Iya. Karena mecahin kaca. Nah untuk ibu ini sendiri kan kakinya juga terkilir ini Bu. Karena lari-lari apa gimana itu tadi Bu? Iya, lari mau nolong. Mm-mm. Ibu lari menolongin si cucung karena ada di dalam itu. Jadi sambil jerit-jerit ada ini lagi tidur, di dalam tidur ada orang gitu di dalam. Jatuh lagi Ibu. Nah Bangun jatuh lagi. pemadam kebakaran sendiri tadi datang jam berapa Bu? Ininya udah ini. Apinya udah padam baru datang. Oh Udah rata dengan tanah baru datang. baru datang. Karena kan ininya nggak bisa. Ya akses juga susah di sini Bu ya, kesulitan karena tinggi gitu ya. Mobilnya jadi cuma sampai bawah aja tadi. Oh sampai kantor kelurahan bawah itu. Terus selang. 3 3 unit tadi ya. unit Bu ya. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi kebakaran yang terjadi di daerah Durian Payung, Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Selamat sore. Ya, Huri, bisa dijelaskan apakah sampai saat ini sudah dapat informasi mengenai penyebab kebakaran yang terjadi di daerah Durian Payung? Ya, terima kasih Mutiara. Tribuners, bisa kami sampaikan untuk penyebab kebakaran yang ada di Durian Payung berdasarkan keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri tadi bahwa penyebab kebakaran sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun berdasarkan dari keterangan warga sekitar dan juga dari keterangan RT setempat, walau meskipun dia belum bisa memastikan secara pasti, namun dari informasi yang dihimpun, penyebab kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian rumah milik korban. Seperti itu rekan Mutiara. Baik, lalu untuk kebakaran sendiri, pada pukul berapa kebakaran akhirnya bisa dipadamkan oleh tim damkar? Untuk api sendiri bisa berhasil dijinakkan oleh pemadam kebakaran hingga api benar-benar padam itu sekira pukul 9.30 dan itu sudah termasuk proses pendinginan dan memadamkan sisa-sisa api termasuk asap-asap serta arang-arang yang ada di sana. Dan untuk memadamkan api itu Dinas Pemadam Kota Bandar Lampung membutuhkan 4 unit
tangki mobil pemadam dan menerjunkan sebanyak 18 personil pemadam kebakaran. Oke, baik. Nah, Huri, ini kan memang terdapat korban yang mengalami luka. Nah, untuk saat ini ada 2 korban yang mengalami luka cukup parah, yakni ayah dan juga anaknya. Bagaimana kondisinya terkini, Huri? Ya, rekan Mutiara, saat ini dari informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga, kedua korban saat ini atas nama Billy Pratama dan juga Bintang Pratama yang masih balita atau masih berusia 4 tahun, pasca terjadinya kebakaran tersebut, keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung, dan saat ini dari informasi yang kami peroleh keduanya akan segera dilakukan operasi. Pasalnya keduanya itu mengalami luka bakar yang cukup parah, terutama pada anak kecil tersebut atas nama Bintang Pratama yang mengalami luka pada hampir di sebagian seluruh tubuhnya, yakni bagian betis mengalami luka bakar yang cukup lebar, terus bagian pinggang dan juga bagian punggungnya. Sementara sang ayah mengalami luka bakar di bagian punggung yang cukup lebar, bagian lengan dan juga bagian kaki, serta di bagian kepalanya mengalami luka akibat terkena kaca pada saat dia ingin menyelamatkan anaknya yang berada di dalam rumah pada saat terjadi kebakaran. Oke, baik. Nah, ini kan memang terkait dengan kasus kebakaran ini, aksi heroik sang ayah ini cukup menyita perhatian, Huri. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi sang ayah akhirnya berusaha untuk menyelamatkan sang anak dan membuat sang ayah ini akhirnya mengalami luka di sekujur tubuhnya? Oke, baik, rekan Mutiara. Berdasarkan keterangan dari ibu korban yang bernama Sulistiawati, pada saat kami kunjungi, Ibu Sulistiawati menceritakan bahwa kejadian kebakaran itu terjadi saat dirinya sedang belanja di warung. Dan pada saat dia sedang belanja di warung, adapun lokasi rumahnya sendiri berada di perbukitan yang cukup tinggi dan masuk gang dengan akses yang cukup sulit untuk dilalui mobil. Dan pada saat itu seketika Ibu Sulistiawati ini melihat ada kepulan asap dan api membumbung di atas atap rumahnya. Seketika dia pun pulang ke rumah sambil berlari. Bahkan dia sempat terseok-seok hingga kakinya terkilir karena tersandung dan melihat api di rumahnya sudah terbakar. Dan pada saat itu juga dia langsung berteriak dan memanggil anaknya, yakni Billy Pratama. Oke. Nah, Billy pun mengetahui anaknya ada di dalam ada di dalam rumah tersebut. Billy yang mengetahui anaknya ada di dalam rumah dan sedang keadaan tertidur, langsung bergegas menuju rumah yang ada terbakar dan sedang diselimuti oleh api untuk menyelamatkan anaknya. Nah, pada saat itulah terjadi sehingga membuat ayah dan anak ini mengalami luka bakar seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Huri, terkait dengan kerugian, apakah tim Damkarmat sudah merilis berapa kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut? Untuk kerugian, tim Damkarmat atau pihak terkait belum memperjelas secara rinci terkait nilai kerugian dari kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Lantaran 2 unit rumah yang semi permanen tersebut habis tak bersisa dan sudah rata dengan tanah, dan juga harta benda yang ada di dalam rumah tersebut habis akibat dilahap si jago merah. Dan berdasarkan keterangan Sulistiawati yang merupakan korban juga, yang tersisa dari kebakaran tersebut hanyalah baju yang menempel di badan mereka masing-masing. Oke, baik. Terakhir rekan Huri, terkait dengan ini kan ada korbannya yang merupakan nenek dari korban yang mengalami luka bakar yang saat ini sudah berada di rumah sakit. Nah, untuk nenek sendiri ini kan rumahnya hangus, artinya sudah rata dengan tanah. Lalu untuk saat ini nenek ini akan bertempat tinggal di mana, Huri? Oke, rekan Mutiara, untuk nenek Sulistiawati sendiri tadi pada saat kami kunjungi sudah banyak sanak familinya yang mengunjungi, dan ada juga tukang urut tadi yang datang untuk mengurut kakinya dan juga sudah memberi beberapa obat-obatan kepada
nenek tersebut. Dan untuk selanjutnya nenek Supiani ini akan diungsikan atau menginap di rumah sanak familinya yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Begitu dari informasi yang kami dapat tadi. Baik, terima kasih Huri Agusto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih rekan Mutiara. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Huri Agusto mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di daerah Durian Payung mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar yang saat ini sudah berada di rumah sakit, yaitu ayah dan juga sang anak. Dan untuk nenek korban sendiri saat ini sudah berada di rumah kerabat untuk tinggal dikarenakan rumah yang mereka tempati hangus, tidak tersisa apapun. Banteng TKT. Terus. Iya, sabar. Izin lapor untuk 14-13-nya Lagi nyambung selang. lagi memadamkan api. Terusnya aja. Mana lu jawab, Mat? Nah, ya. Kakinya keseleo apa gimana itu, Bu? Lari dia. Tapi posisi kita memang nggak di dalam tadi, Bu ya. Enggak, kita lari dari bawang. Bu, kita dengan namanya siapa, Bu? Yulistiawati. Yulistiawati. Boleh diceritain nggak sih, Bu? Tadi gimana sih awalnya? Awalnya kita nggak tahu, orang kita lagi dari warung. Dari warung itu tiba-tiba ngelihat api di situ udah gede. Itu api gitu. Nah terus kita spontan aja dikarenakan ada cucu yang lagi tidur di situ. Terus lari jatuh lagi, nggak kuat kan? Ya terus anak itu yang lari masuk ke dalam ngambil si cucu yang kebakar itu. Apinya nggak tahu dari mananya, nggak tahu ada api aja. Nggak tahu dari mana. Tahu-taunya ada api Tahu-tahu gitu, Bu ada ya. api aja di atas itu, udah gede. Tapi yang ada di dalam rumah itu ada siapa aja sih, Bu? Sama cucung yang di sini cucung satu, yang di atas cucung sama kakek. Jadi ada 3 orang sebenarnya di dalam rumah. Yang jadi kena kebakar itu siapa aja, Bu? Iya, cucung sama anak itu nolongin. Oh, karena nolongin. Iya. Jadi bukan karena posisi tidur. Bukan, cucu anaknya yang tidur, anak ibu. Iya. Yang Di itu luar. bapaknya tuh. Mm-mm. Terus cucung itu lagi tidur. Jadi si bapaknya tuh Jadi bapaknya itu masuk ke dalam rumah yang udah terbakar itu karena nolong anaknya yang lagi tidur. Nah, untuk kakeknya sendiri kakeknya di atas. Lain sempat keluar lah ya, Bu ya, yang nggak kebakar ini. Sempat keluar, digedor dari depan. Sama anak itu. Jadi dia sempat bangun, keluar pintu belakang. Terus si kakek sama cucung juga. Iya. Terus untuk korban sendiri apa aja sih, Bu, yang kena luka bakarnya? Si cucung ini tadi Iya. Itu hangus dia kan ada. parah. Lagi dioperasi. Bagian kaki, Bu ya. Kaki, tangan, badan semua. Oh, banyak sekujur tubuhnya gitu, Bu ya. Umurnya berapa sih, Bu, cucu kita? 4 tahun. 4 tahun. Namanya siapa, Bu, cucu kita? Namanya Edep Bintang Pratama. Untuk Bintang Pertama. untuk anak kita sendiri Billy Pratama. Billy Pratama. Itu kebakar bagian mananya aja, Bu? Mananya tadi? Punggung. Tangan sama punggung, Bu Iya, ya. sama kaki. Kepala yang luka. Yang si Awi. Palanya juga luka kena kaca. Iya. Karena mecahin kaca. Nah, untuk ibu ini sendiri kan kakinya juga terkilir ini, Bu. Karena lari-lari apa gimana itu tadi, Bu? Iya, lari mau nolong.
Ibu lari menolongin si Cocok karena ada di dalam itu. Jadi sambil jerat-jerat ada ini lagi tidur, di dalam tidur ada orang gitu di dalam. Jatuh lagi ibu. Nah, Bangun jatuh lagi. pemadam kebakaran sendiri tadi datang jam berapa, Bu? Tapi ininya udah ini. Apinya udah padam, baru datang. Oh, Udah rata dengan tanah baru datang. baru datang. Karena kan ininya nggak bisa. Ya, akses juga susah di sini, Bu ya. Kesulitan karena tinggi gitu ya. Mobilnya jadi cuma sampai bawah aja tadi. Oh, sampai kantor kelurahan bawah itu. Terus selang. 3 3 unit tadi ya. 3 unit, Bu ya.